Baik, Ananda semuanya, kita lanjutkan ke subtopik berikutnya, struktur dan fungsi organel sel. Jadi sel itu, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, hewan dalam hal ini termasuklah manusia, nak, terdiri dari tiga unsur utama, tiga komponen utama. Yang pertama kulitnya membran. Hanya kalau pada sel tumbuhan nanti ada dinding sel, dua lapis dia. Kemudian di dalam kulitnya itu ada inti, pusat pengatur aktivitas sel, pusat pengendali genetik yang dinamakan dengan nukleus, dan yang terakhir ada sitoplasma atau cairan sel. Yang mana nanti di sitoplasma itu banyak kita temukan organel, bagian-bagian yang hidup seperti mitokondria, retikulum endoplasma dan sebagainya, dan inklusio bagian sitoplasma yang mati seperti protein-protein tertentu atau mineral tertentu gitu ya. Jadi kita lihat yang pertama, membran sel. Ini Bapak sudah menampilkan penampang melintang membran sel. Ini sumbernya dari buku Clark and McCann. McCann ini ya tahun 2000 diterbitkan di halaman 159. Nah, jadi kalau kita perhatikan struktur penampang melintang membran sel ini, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, dia komponennya terdiri dari ada gula, lemak, kemudian protein juga ada. Ini yang besar-besarnya yang berwarna ungu, ini protein. Kalau dia tembus dari atas ke bawah, protein utama atau protein integral. Kalau yang berbentuk seperti huruf Y atau simbol Yamaha ini yang berwarna orange, ini adalah gula. Nah, kemudian yang di bawah orange, yang bulat-bulat kecil ini adalah fosfat. Kemudian yang di bawah fosfat, yang di bawah bulat-bulat kecil ini, yang seperti garis-garis ini adalah lemak. Fosfat ini dia bersifat hidrofobik. Maksud saya hidrofilik ya. Hidrofilik atau dapat bereaksi atau berikatan dengan air. Kemudian kalau lemak yang berupa garis-garis ini, dia hidrofobik sifatnya atau tidak suka atau tidak susah bersatu dengan air. Nah, jadi membran sel atau membran plasma atau plasma lemak ini dia terdiri dari dua lapis fosfolipid atau senyawa antara fosfat dengan lemak. Nah, yang bulat-bulat kecil ini rame yang warna coklat, di bawahnya ada garis-garis, terus garis-garis lagi, di bawahnya ada bulat-bulat lagi. Inilah dia struktur fosfolipid bilayer atau dua lapis struktur fosfat dan lemak. Di antaranya ada protein integral yang warna ungu tembus dari atas ke bawah. Kalau tidak tembus, hanya separuh saja warna ungunya, ini namanya protein perifer. Nah, jadi inilah struktur membran sel kita. Ketika nanti yang orange bersenyawa dengan yang lemak, yang orange tadi adalah gula, maka dia akan membentuk glikolipid, persenyawaan antara gula dengan lemak. Kalau yang ungu yang merupakan protein bersenyawa dengan gula yang berbentuk huruf Y atau seperti pohon yang bercabang meranggas nih, ini akan membentuk persenyawaan antara gula dengan protein yang dinamakan dengan glikoprotein. Nah, jadi itu adalah struktur penampang melintang membran sel. Jadi agar kita ketahui bersama, baik sel hewan maupun sel tumbuhan dan sel-sel yang lain termasuk protozoa itu memiliki membran sel. Hanya saja Bapak ulangi, kalau dia dinding sel hanya dimiliki oleh bakteri ataupun kelompok tumbuhan atau kingdom plantae. Nah, selain itu ada nanti alga ya. Nah, alga ini abangnya Billy Saputra yang sudah almarhum. Loh, itu Olga Saputra ya. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, jadi itu tentang membran sel sudah Bapak jelaskan. Inti juga atau nukleus ini tadi sudah ya, fungsinya sebagai pengatur aktivitas sel atau pusat pengendali genetik. Di dalamnya nanti ada anak inti yang dinamakan dengan nukleolus. Terus ada cairan inti juga yang dinamakan dengan nukleoplasma. Di dalamnya anak inti ada lagi nanti kromosom. Di dalam kromosom ada DNA atau asam nuleat yang identik dengan gen. Nah, jadi itu yang harus kalian pahami. Nah, baik, nukleus ini bentuknya bervariasi, tidak selalu bulat ya. Ada yang gepeng, ada yang lonjong karena tergantung bentuk selnya tadi. Dimana sebelumnya di slide yang tadi kita sudah menjelaskan bahwa bentuk sel itu bervariasi tergantung fungsinya. Nah,
Jadi itu penjelasannya untuk nukleus. Berikutnya kita ke sitoplasma atau cairan sel. Ini sitoplasma ini merupakan semua cairan atau bagian yang ada di dalam sel selain membran sel dan inti ya. Jadi dia sifat cairan sel ini adalah koloid, kemudian jernih, homogen atau sejenis nanti di cairannya, dan dikelilingi atau dilindungi oleh membran sel atau membran plasma atau plasma lemak. Jadi dia cairan sel itu dibagi menjadi dua zona terpusat atau konsentris, ada endoplasma dan ektoplasma. Oke, jadi komponen terbanyak seperti yang sudah Bapak sampaikan adalah air, di mana di dalam cairan sel atau sitoplasma ini ada bagian yang hidup dinamakan dengan organel. Sudah Bapak singgung tadi sebentar. Organel ini contohnya ada ribosom, kemudian ada mitokondria, kemudian Golgi apparatus, lisosom, retikulum endoplasma, dan ada bagian yang mati, butir-butiran lemak, pigmen, hormon, enzim, mineral yang dinamakan dengan inklusio. Bisa kalian lihat jelasnya di gambar, ada RE kasar, RE halus, mitokondria. Ini semuanya yang sebelah kiri ditambah dengan badan Golgi itu adalah organel, sedangkan lemak ini adalah inklusio. Nah, jadi isi daripada sitoplasma ini sebenarnya banyak, namun bisa kita permudah dengan memberikan kartu AS, kartu Amiral Solution, ya kan? Nah, apa kartu AS-nya? Tentu saja cukup dengan mengingat tangga nada ya nak ya. Semuanya pasti tahu tangga nada. Jadi tangga nada itu kalau kalian tahunya kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kartu AS-nya mirip. Coba kalian perhatikan di sini ya. Ini anak Bapak si Zafran udah membantu nih dikasih taunya bahwa kartu AS untuk komponen sitoplasma itu ada do, ri, mi, fa, sol, la, se, go, mi, tu. Harus ada mitunya. Di kota Medan nih kalau udah nyanyi do, re, mi, fa, sol, la, se, go, mi, tu, ambil gitar biar lengkap, tambahkan dengan minum tua, ya kan? Mitu. Jadi tak boleh enggak, harus ada mitunya ya. Jadi kalau enggak ada mitunya itu kurang komponen sitoplasmanya. Saya ulangi ya. Do, ri, mi, fa, sol, la, se, go, mi, tu. Minum tua. Nanti minum tuanya aja nih yang ingat. Ya, apa itu do, re, mi, fa, sol, la, se, go, mi, tu? Nah, di sini sudah Bapak uraikan. Do-nya adalah retikulum endoplasma, ri-nya ribosom, mi-nya mitokondria, fa-nya vakuola, so-nya lisosom. Kemudian la-nya plastida, C-nya sentrosom dan sentriol. Kemudian ada Go-nya Golgi apparatus, di beberapa buku badan Golgi, kompleks Golgi, sama saja. Kemudian ada badan mikro, nanti badan mikronya dibagi dua. Kalau pada hewan namanya perioksisom, kalau pada tumbuhan giloksisom. Dan yang terakhir mikrotubulus serta mikrofilamen yang berfungsi untuk membentuk rangka sel, memberi bentuk pada sel. Bedanya kalau mikrotubulus berbentuk pipa, sedangkan mikrofilamen dia berbentuk benang, jadi lebih halus yang filamen. Nah, untuk lebih lengkapnya, ini sebenarnya kita buat berdasarkan buku pegangan kalian ya. Kalau nanti kita tatap muka di kelas, semoga pandemi segera berakhir, insya Allah akan kita buat tampilan yang berbeda. Karena lebih atraktif. Cuma di sini karena agak ribet dan Bapak belum terlalu profesional dalam bidang teknologi, kita manfaatkan sebisanya aja, sebisa Bapak dulu dalam membuat PowerPoint ini. Nah, jadi yang pertama ada mitokondria. Mitokondria ini salah satu organel sel, fungsinya ini adalah sebagai the power of house atau gudang energinya sel. Disinilah dibentuk energi melalui proses respirasi. Nanti tahapannya di kelas 12 dibahas ada 4 tahapan. Ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Nah, jadi itu semuanya akan menghasilkan energi berupa ATP. Jadi